Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Wasilah Fatuna Salim, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B, Fakultas Ilmu Pendidikan angkatan 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang jenis-jenis hubungan antar pribadi. Sebenarnya, jenis-jenis hubungan antar pribadi ini dibedakan menjadi 6, tetapi untuk kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 4. Di antaranya yaitu yang pertama, hubungan persahabatan, kedua, hubungan cinta, ketiga, hubungan keluarga, dan keempat atau yang terakhir, hubungan kerja. Jenis hubungan antar pribadi yang pertama adalah hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah persahabatan timbal balik. Persahabatan timbal balik contohnya itu seperti ketika seseorang sedang membutuhkan bantuan, nah orang itu akan segera datang. Begitupun dengan sebaliknya. Jadi mereka saling membantu suka maupun duka. Kedua adalah persahabatan penerimaan. Jenis persahabatan ini memiliki ketidakseimbangan antara menerima dan memberi dalam hal positif. Contohnya seperti dosen dengan mahasiswa, guru dengan murid. Yang ketiga adalah asosiasi. Hubungannya bersifat sementara. Contohnya itu seperti teman rekan kerja, teman kelas, ataupun tetangga. Jenis hubungan antar pribadi yang kedua adalah hubungan cinta. Hubungan cinta dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah eros atau cinta romantis. Hubungan ini lebih kepada hawa nafsu. Contohnya itu seperti pasangan yang tidak jauh dari kontak fisik ataupun gairah seksual. Kedua adalah ludus atau cinta asal cinta, merupakan pasangan yang hanya ingin senangnya saja tanpa memikirkan komitmen. Contohnya itu seperti cinta monyet. Ya, seperti anak kecil, masih pacaran dengan anak kecil, tapi mereka tidak memikirkan sebenarnya apa tujuan dari pacaran yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu storge atau cinta persahabatan. Di sini hubungan tidak dibangun untuk menemukan kekasih, melainkan lingkungan ini lebih ke keluarga. Jadi contohnya itu seperti kakak dan adik. Kakak menyayangi adiknya, tapi bukan dalam artian ingin menjadi pasangan hidup. Yang keempat yaitu pragma atau cinta dengan dasar yang logis. Hubungan ini merupakan pasangan yang lebih memikirkan kualifikasi sosial pasangannya dibandingkan kualitas diri sendiri. Contohnya itu seperti ketika ada orang yang ingin mencari pasangan, dia cari orang yang mapan dulu, sukses dulu, atau yang jago masak dulu. Yang kelima yaitu mania atau merasa memiliki dan bergantung pada cinta. Merupakan pasangan yang merasa kekasihnya hanya milik dia seseorang. Contohnya itu seperti pasangan yang suka cemburuan terhadap kekasihnya karena dekat dengan orang lain, atau pasangan yang posesif. Lalu yang terakhir yaitu agape, perasaan yang bersifat tanpa pamrih, penyayang, sabar, dan rela berkorban untuk pujaan hatinya. Contohnya seperti hubungan kasih sayang antara ibu dan anak yang tidak ada batasnya, atau rasa cinta Tuhan kepada hamba-hambanya. Jenis hubungan antar pribadi yang ketiga yaitu hubungan keluarga. Hubungan keluarga dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah consensual families, merupakan hubungan keluarga di mana mereka diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dari sudut pandang mereka masing-masing, tetapi tetap ada persetujuan. Contohnya itu seperti ketika sang anak ingin masuk ke salah satu universitas, ia lalu beritahu alasannya kepada orang tuanya. Orang tuanya juga mendengarkan, tetapi tetap orang tua yang menentukan apakah memang boleh atau tidak masuk di jurusan tersebut. Yang kedua yaitu protective families. Ini lebih menjunjung tinggi anak harus patuh kepada orang tua, tidak diberikan kebebasan untuk berpendapat. Contohnya itu seperti jika anak ingin masuk ke universitas A, lalu orang tua menolak mentah-mentah tidak boleh masuk di universitas tersebut. Yang ketiga yaitu pluralistic families, merupakan keluarga yang mengedepankan komunikasi terbuka. Contohnya itu seperti ketika
mereka ingin membahas suatu ide atau ada masalah, mereka akan mencari jalan keluarnya secara bersama-sama, saling menghormati perbedaan minat dari setiap anggota keluarga dan tetap mendukung satu sama lain. Yang keempat yaitu laissez-faire families. Di sini keluarga yang rendah komunikasi. Contohnya itu orang tua tidak mengarahkan anaknya untuk mengembangkan diri secara mandiri dan anak-anak yang rendah dalam bersosial. Jenis hubungan antar pribadi yang terakhir atau yang keempat yaitu hubungan kerja. Hubungan kerja ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu lateral communication, merupakan hubungan dengan rekan setara atau sederajat. Contohnya itu seperti percakapan antara manajer dengan manajer, dosen dengan dosen, ataupun murid dengan murid. Yang kedua yaitu upward communication, merupakan hubungan antara bawahan dengan atasan. Contohnya itu seperti seorang mahasiswa yang ingin menyampaikan pesan kepada dosen atau murid yang ingin menyampaikan pesan kepada gurunya. Ketiga yaitu downward communication. Nah, kalau ini sebaliknya, jadi hubungan antara atasan dengan bawahan. Contohnya itu seperti dosen yang ingin menyampaikan pesan kepada mahasiswanya atau guru yang ingin menyampaikan pesan kepada murid-muridnya. Lalu yang keempat adalah grapevine messages. Di sini tidak mengikuti bentuk formal, melainkan lebih bersifat kepada personal atau isu. Jadi contohnya itu seperti orang sedang bergosip atau sedang menggibahi orang lain. Baiklah, itulah hasil presentasi saya mengenai jenis-jenis hubungan antar pribadi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan saya berharap video ini bisa memberikan banyak manfaat kepada para pendengar sekalian. Jangan lupa untuk selalu stay at home and stay healthy. Patuhi protokol kesehatan, semangat terus belajar. Saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.